Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barkatus Salsabila dengan NIM 2081081015 dari kelas PAUD 3A. Di sini saya ingin membahas tentang pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Jadi teman-teman, dalam mengembangkan kurikulum PAUD itu harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Yang A, ada hakikat DAP. DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, ada kesesuaian dengan anak atau age appropriateness. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah tahap perkembangan kognitif yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Yang B, ada kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal atau secara individu. Yang C atau yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak atau social and cultural appropriateness. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari keluarga dan masyarakat memiliki budaya yang masing-masing berbeda. Hal ini memberikan arahan kepada pendidik atau kita sebagai calon guru agar program pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya anak. Lalu ada prinsip pengembangan DAP. Terdapat 5 prinsip yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP, yaitu A, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. B, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. C, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan. D, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang terakhir E, menilai perkembangan dan belajar anak. Lalu dalam penerapannya secara menyeluruh, DAP memiliki 12 prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Miller pada tahun 2009, yaitu yang pertama, ada pendidik mengembangkan hubungan yang peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak belajar mengelola emosi mereka. Yang ketiga, ada program dikhususkan untuk World Child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu kognitif dan bahasa. Yang keempat, ada melayani program kebutuhan belajar semua anak. Yang kelima, ada memberdayakan lingkungan indoor dan outdoor yang menstimuli secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keenam, ada anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang bermakna bagi mereka. Lalu yang ketujuh, ada anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajar. Yang kedelapan, ada anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Yang kesembilan, ada pendidik internasional dalam mengajarnya. Yang ke-10, ada aktivitas belajar diarahkan kepada lebih dari satu disiplin seperti membaca dan sains dan lebih dari satu domain perkembangan pada suatu waktu. Yang ke-11, ada asesmen berlangsung secara terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Ya, lalu yang terakhir, ada pendidik membangun dua arah yang positif dengan keluarga anak-anak. Lalu selanjutnya ada menurut Nice atau Knut Brown pada tahun 2006, Gatwiski pada tahun 2007, terdapat 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan pada implementasi DAP. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang A, ada domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, ada perkembangan terjadi urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan yang telah diperolehnya. Yang C, proses perkembangan dari anak yang satu dengan yang lainnya pada umumnya bervariasi dan tidak sama, serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak. Yang D, ada pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak.
Lalu yang ada hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.